SMA Negeri 1 Monterado didirikan pada tahun 2014, tepatnya pada tanggal 9 Juni tahun 2014, menjadi satu-satunya SMA negeri yang ada di Kecamatan Monterado. Berada di Jalan Raya Pakucing, Desa Gerantung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, SMA Negeri 1 Monterado memiliki luas lahan 10.000 meter persegi. Dengan moto disiplin, cerdas, dan bertanggung jawab, visi dan misi SMA Negeri 1 Monterado adalah terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi dan berbudi pekerti luhur. Dengan tujuan meningkatkan potensi, prestasi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. SMA Negeri 1 Monterado memiliki 20 orang tenaga pendidik, 3 orang tenaga kependidikan, dan 206 peserta didik yang terbagi ke dalam 7 rombongan belajar. Sarana prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Monterado antara lain sarana olahraga, laboratorium, perpustakaan, dan taman bacaan. Di masa pandemik COVID-19 saat ini, pada bulan Juli tahun 2021, SMA Negeri 1 Monterado berada pada zona orange. Karena itu, SMA Negeri 1 Monterado menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring dan luring. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Amsal pasal 19 ayat 2 berkata, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah melangkah. Saya, Ayub Prihantoro Sukmo SPD, mahasiswa PPG Fisika dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 1, Universitas Papua, hari ini tanggal 19 Juli 2021 akan melaksanakan uji kinerja berupa praktik pembelajaran daring di kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Monterado Kabupaten Bengkayang pada materi debit dan kontinuitas fluida. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Luar biasa, Pak. Oh iya, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Tetap semangat ya. Amin. Oh iya. Ya, Pak. Gimana? Ya, amin. Suara Bapak kedengaran jelas nggak? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Terus Jelas, Pak. kamera saya, gambar kamera saya kelihatan? Jelas. Iya. Kelihatan, Pak. Tapi ini
kamera kalian tidak nampak ya, mungkin jaringan di tempat Bapak ini agak kurang baik, jadi kamera kalian ini kurang nampak begitu ya. Oke, tidak apa-apa. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan kita hari ini, kita 9 orang kehadiran kita, tetapi yang hadir ini baru berapa orang? Coba nanti Bapak cek dulu berapa orang yang sudah hadir. Ini ada 8 ya. Alisa Wanda, Citra, Friska, Mariela Nata, Multi Dewi, Sri Panggi, dan Sela. Oke, Sela ya. Oke, terima kasih buat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Untuk aturan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama penggunaan mikrofon. Nah, ketika kalian bertanya atau menyampaikan pendapat, mikrofonnya dibuka ya, kameranya juga dibuka. Nanti diusahakan kalau jaringannya bagus, maka kamera kalian akan nampak di saya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, untuk pakaian kita menggunakan seragam ya, sudah menggunakan seragam. Kemudian yang ketiga, untuk ketertiban kita melakukan diskusi, nanti kalian terlebih dahulu mengangkat tangan ya kalau mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat. Oke, supaya kita lebih semangat pada pagi hari ini, kita yel-yel dulu ya. Ketika Bapak sampaikan IPA, kalian jawabnya integritas, peduli, amanah ya. Kalau Bapak katakan fisika, jawabnya bisa. Oke, sudah siap? IPA. Integritas, amanah. Oke. Fisika. Bisa. Fisika. Bisa. Fisika. Bisa. Bisa. Oke ya. Ya, Pak. Ya, karena kesuksesan itu ya kita persiapkan mulai dari hari ini. Jadi kalau orang yang sukses di masa depan itu adalah orang-orang yang mempersiapkan kesuksesan itu mulai dari hari ini. Nah, pembelajaran kita sebelumnya itu adalah tentang fluida statis ya, fluida statis. Ya, pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang hukum Archimedes, hukum Pascal, tekanan hidrostatis dan seterusnya. Nah, masih ingat kan apa itu hukum Pascal? Apa itu Archimedes? Ya, apa itu tekanan hidrostatis? Masih, Pak. Ya, masih ingat ya? Nah, Masih, Pak. nah sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang fluida dinamis ya, tentang fluida dinamis khususnya untuk materi debit dan kontinuitas ya, untuk materi debit dan kontinuitas. Nah, sekarang kita lihat apa itu materi debit dan kontinuitas. Nah, ini manfaat materi debit dan kontinuitas dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, tujuan dari kita belajar debit dan kontinuitas hari ini bahwa nantinya setelah kita belajar persamaan debit dan kontinuitas, kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat fluida ideal dengan benar. Oke, jadi Bapak sampaikan garis besar pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan lihat masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti Bapak akan sampaikan materi pendahuluan. Selanjutnya, nanti kalian akan menyelidiki persamaan kontinuitas melalui virtual lab atau simulasi PET yang akan Bapak tampilkan. Kemudian yang berikutnya, nanti kalian akan menuliskan hasil penyelidikan kalian di LKPD. Setelah itu kalian diskusi. Setelah diskusi kita dapat kesimpulan. Dan setelah dapat kesimpulan kita akan melakukan post test. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita, untuk mengetahui pengetahuan awal kalian,
Nah, silakan kalian kerjakan dulu pretest ya. Pretest yang ada di LMS kita. Nah, silakan kalian klik link yang Bapak kirimkan. Nanti kalian buka, silahkan kalian kerjakan di LMS-nya ya. Bapak beri waktu 5 menit saja untuk mengerjakan pretest ini, karena soalnya tidak banyak. Baik, sudah dikerjakan ya. Bapak akan cek siapa-siapa saja yang sudah mengerjakan di LMS kita. Baik, kita akan cek siapa-siapa yang sudah mengerjakan. Baik, sepertinya sudah ada 9 orang yang sudah mengerjakan. Berarti semuanya sudah mengerjakan pretest. Kita lihat siapa-siapa saja. Ya, ini ada Citra, Multi, semua sudah mengerjakan. Ini hasilnya. Oke. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Nah, mudah-mudahan ketika kalian sudah selesai belajar tentang materi debit dan kontinuitas ini, nanti di post test nilai kalian menjadi lebih baik lagi dari nilai pretest ya. Oke, sudah semua mengisi pretest dan sudah ada hasilnya. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat dulu, ini ada beberapa kegiatan yang Bapak ketahui ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, ini tambang emas ya, tambang emas yang merusak lingkungan. Ini dengan menggunakan air. Dari gambar-gambar tersebut, nah coba kalian rumuskan masalah dari gambar-gambar tadi ya, yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari nanti, yang akan kita pelajari hari ini tentang debit dan kontinuitas. Jadi masalah itu kalian rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Nah, silahkan siapa yang mau mencoba merumuskan untuk masalah ini dalam bentuk pertanyaan. Oke, siapa yang angkat tangan tadi? Friska. Silahkan Friska. Ya Pak. Pak, saya mau tanya, apa pengaruh perbedaan pipa pengisap lebih besar dibandingkan pipa keluarnya air, Pak? Ini sudah dapat satu masalah ya, apa perbedaannya? Nah, nanti kita akan jawab setelah kita mempelajari materi tentang debit dan kontinuitas. Nah, kita simpan dulu pertanyaan-pertanyaan ini ya. Coba siapa lagi yang mau merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan? Saya Pak. Multi Dewi ya. Oke, tadi Friska sudah, sekarang Multi Dewi. Silakan Multi. Mengapa air yang keluar dari ujung pipa menjadi lebih deras, Pak? Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab bersama di akhir pembelajaran kita nanti ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat terlebih dahulu sifat-sifat fluida ideal. Nah, dari sifat-sifat fluida ideal ini kita akan memulai untuk memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah dirumuskan tadi. Nah, sifat fluida ideal itu yang pertama tak termampatkan atau tidak kompresibel. Artinya bahwa fluida ideal itu tidak akan mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika mendapatkan pengaruh tekanan. Nah, itu namanya fluida ideal. Nah, selanjutnya kita akan lanjut. Nah, sekarang kita akan lihat video tentang debit. Nah, tentang debit. Ini ada di YouTube, Bapak akan putarkan. Nanti silahkan kalian perhatikan video ini. Materi tentang debit. Kalau tadi materi tentang sifat fluida ideal. Sekarang kita akan lihat videonya tentang debit. Salam sehat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang debit pada fluida atau pada zat yang dapat mengalir. Debit adalah laju perubahan volume terhadap waktu. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan kegiatan berikut ini.
Oke, selanjutnya, nah ini tadi yang dijelaskan dalam video itu tentang debit, bahwa debit adalah laju perubahan volume terhadap waktu. Debit itu dilambangkan dengan lambangnya Q, kemudian volume itu V, dan waktu itu T. Maka Q sama dengan V per T. Nah, sama dengan juga volume itu adalah A dikali L, atau luas penampang yang ada di sini dikali dengan panjang air yang lewat. Nah, maka Q sama dengan A dikali V dikali T dibagi dengan T. Nah, ini T atas dengan T bawah sama, maka tinggal dicoret, lalu rumus debit menjadi Q sama dengan A dikali dengan V. Nah, ini adalah rumus debit. Nah, sekarang kita akan menyelidiki tentang persamaan kontinuitas. Ya, kita akan menyelidiki tentang persamaan kontinuitas melalui virtual lab. Oke. Nah, silahkan kalian siapkan LKPD-nya ya. LKPD yang sudah dicetak. Silahkan kalian siapkan LKPD yang sudah dicetak. Nanti Bapak akan tampilkan percobaan virtual lab. Setelah itu kalian mengamati. Nanti kalian catat yang tampil di virtual lab itu, ya, data-datanya kalian catat, kalian masukkan ke dalam tabel yang ada di LKPD. Bapak akan demonstrasikan. Sudah siap semuanya LKPD-nya? Siap, Kak. Siap, Pak. Sudah, Pak. Iya. Pulpennya juga sudah siap ya, ada pulpennya. Iya, Pak. Oke. Sekarang Bapak akan tampilkan virtual lab-nya. Oke, sudah nampak semua virtual lab-nya tentang aliran? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Yang pertama, langkah pertama, kalian lihat di sini, ini kelajuan aliran. Kelajuan aliran itu debitnya itu 5.000 liter per detik. Nah, ini namanya debitnya. Debitnya tidak berubah nih, 5.000 terus tetap. Nah, yang akan kita lihat adalah kecepatannya. Yang pertama, kita ukur dulu diameternya. Ya, kita ukur dulu diameternya, baru kita akan ukur kecepatannya. Kita lihat diameter 1 yang ada di sebelah kiri, nanti diameter 2 yang ada di sebelah kanan. Nah, menggunakan penggaris yang ada di sini. Nah, silahkan kalian lihat. Nah, berapa diameter di pipa sebelah kiri? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, silahkan dicatat ya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Pak. Oke, sudah didapatkan hasilnya. Silakan kalian hitung dulu di tabel yang pertama itu untuk A1 dan A2. Pak, mau tanya. Ya. Yang menggunakan 22/7 atau 3,14, Pak? Untuk pi-nya boleh 22/7, boleh juga 3,14, karena nanti hasilnya akan kurang lebih sama ya. Silahkan pakai saja. Untuk pi itu 22/7, boleh juga 3,14. Ada lagi? Ada, Pak. Ya. Sudah dihitung ya? Sudah, Pak. Oke. Berikutnya, silakan kalian hitung debitnya di tabel yang kedua untuk Q1 dan Q2. Silakan kalian hitung. Sudah dihitung? Sudah, Pak. Baik. Kalau sudah dihitung, selanjutnya kita akan melakukan presentasi dulu ya. Presentasi hasil pengamatan kalian. Siapa yang mau menampilkan hasil pengamatan kalian tadi, silahkan. Sebelum
presentasikan, kirim dulu biar nanti supaya lebih mudah untuk ditampilkan. Silahkan kirim dulu hasil pengamatan kalian ke grup WA. Difoto LKPD-nya, lalu dikirimkan ke grup WA. Baik, siapa yang mau presentasi duluan? Silahkan. Oke. Saya, Pak. Oke, Alisa Wanda sudah. Tadi siapa? Bapak cek dulu. Siapa tadi? Friska kah? Silahkan Friska. Hasil pengamatan saya percobaan 1, diameter 1, 2. Dan debit pada pipa 2 hampir sama, Pak, hasilnya. Oh iya, kalau yang ketiga hampir sama ya. Oke. Oke, sudah presentasi. Silakan siapa lagi yang mau presentasi? Yang lain boleh, yang sudah kirim ini. Multi. Percobaan 1, D1-nya 2, D2-nya 2, V1-nya 1,6 atau kecepatannya, V2-nya 1,6. A1 menghasilkan 3,14, A2 3,14. Pada percobaan 2, D1-nya diperbesar jadi 4, D2-nya tetap 2, V1-nya 0,4, V2-nya 1,6. Sekarang kita bisa diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, kita akan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah tabelnya tadi. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan, bagaimanakah pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran air? Nah, siapa yang mau mencoba jawab? Friska duluan, silahkan Friska. Semakin besar luas penampang, semakin lambat laju aliran air pada pipa. Dan semakin kecil luas penampang, semakin cepat laju aliran air pada pipa. Itu. Oke, ada yang lain yang mau menanggapi atau yang berbeda hasilnya? Silahkan. Saya, Pak. Oke, silahkan Multi. Jika luas penampang besar, kecepatan airnya kecil. Jika kecil, maka kecepatan airnya besar, Pak. Oke, ya kurang lebih sama, hanya saja kecil besar. Oke, nah sudah ada 2 pernyataan yang sudah menjawab. Ada yang lain lagi yang mau menjawab? Silahkan, Maria Renata atau Citra atau Sri Panggi. Kalau penampangnya besar tadi, kecepatannya kecil. Kalau luas penampangnya kecil, kecepatannya besar. Nah, jadi hubungan mereka itu apa sebenarnya? Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik, Pak. Oke, berbanding terbalik ya. Nah, itu jawaban untuk nomor 2. Jadi hubungan antara luas penampang dengan kecepatan aliran air itu berbanding Terbalik. ya. Selanjutnya untuk yang nomor 3, coba kita bahas, kita diskusikan dengan nomor 3. Bagaimana hubungan debit pada pipa 1 dan debit pada pipa 2? Bagaimana debit pipa 1 dengan pipa 2 yang diubah-ubah luas penampangnya tadi? Yang diubah-ubah luas penampangnya, debit di 1 dengan debit di 2, bagaimana hubungannya? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya? Menghasilkan. Iya, Ya, Pak. debitnya sama ya? Iya, Pak. Ya. Sama. Meskipun luas penampangnya dirubah, lalu kecepatannya ikut berubah, tetapi debitnya tetap sama, ya kan? Sama. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Coba kalian buat kesimpulan. Siapa yang mau buat kesimpulan? Saya, Pak. Ya, kesimpulan kalian apa? Satu, yuk. Saya, Pak. Ya, silahkan Priska.
menurut saya luas penampang pipa dapat mempengaruhi laju aliran fluida dan dalam pipa ternyata benar dan terbukti, di mana kecepatan air P2 pada pipa berpenampang kecil pada A2 lebih besar daripada kecepatan air P1 pada pipa berpenampang besar. A3 semakin besar luas penampang, semakin lambat laju aliran air pada pipa, dan makin kecil luas penampang, makin cepat laju aliran air pada pipa, Pak. Oke, ada yang lain? Satu lagi, boleh kesimpulan dari kalian? Saya, Pak. Silahkan Multi. Dari hasil pengamatan virtual lab, jika luas penampangan pipa diperbesar, maka kecepatan aliran airnya kecil, atau luas penampangan pipa termasuk mempengaruhi aliran airnya, Pak. Terus yang kedua, hubungan luas penampangan pipa dengan kecepatan aliran air berbanding terbalik. Oke. Kemudian Ya, Pak. ada Bapak tambahkan satu lagi bahwa debit di pipa 1 dengan debit di pipa 2 itu adalah sama, ya kan? Iya, Pak. Ya, itu artinya yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Jadi debit di pipa 1 dan debit di pipa 2 itu sama, itulah yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Ya. Nih seperti ini, Bapak jelaskan. Jadi persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida satu tempat ke tempat yang lain, ya, pada umumnya untuk fluida yang mengalir masuk ke dalam suatu volume yang dilingkupi permukaan di titik tertentu, nanti akan keluar di titik yang lain itu sama. Nah, itulah sebabnya kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di awal kalian tadi, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan di awal kalian tadi akan terjawab. Nah, sebelumnya akan Bapak berikan lagi contoh soal. Nah, ini misalnya selang pemadam kebakaran, ini ada yang diameternya besar, ada yang diameternya kecil. Yang besar ini yang di ujung bawah, kemudian yang diameternya kecil di ujung atas. Nah, seorang pemadam kebakaran memerlukan kecepatan air 12 km per sekon untuk memadamkan kebakaran di depannya. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan awal kalian tadi. Ada Bapak catat tadi, pertanyaan awal kalian tadi, mengapa air yang keluar dari selang dapat menghancurkan tanah? Karena apa? Air yang keluar dari selang itu punya kecepatan yang tinggi, ya. Karena ujung dari selang itu punya diameter yang lebih Kecil. Iya, lebih kecil ya. Itu makanya air yang keluar dari pipa itu punya kecepatan yang tinggi dan bisa menghancurkan tanah. Tuh, sudah terjawab ya pertanyaan satu. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Mengapa air yang keluar dari ujung selang itu lebih deras? Karena diameternya lebih kecil, ya, sama dengan pertanyaan yang pertama. Karena diameternya lebih kecil, maka air yang keluar dari ujung selang lebih deras. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian tadi sudah terjawab semua, ya. Nah, sekarang kita akan ambil kesimpulan. Yang pertama tadi ini, persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain dengan debit yang sama. Lalu, apa tadi kesimpulan dari kalian? Luas penampangan pipa mempengaruhi kecepatan aliran airnya. Iya, luas penampang pipa mempengaruhi kecepatan airnya. Kemudian, debit di pipa 1 akan sama dengan debit di pipa 2. Oke, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini, bahwa
debit dan persamaan kontinuitas itu mempunyai hubungan sehingga dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa pembelajaran kita hari ini mempelajari tentang debit dan kontinuitas. Oke. Materi kita sudah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu pengetahuan. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah ada kekurangan atau kelemahan? Silahkan siapa yang mau berpendapat untuk pembelajaran kita hari ini. Masih semangat ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Iya, masih semangat. Ya, Pak. Silahkan yang mau, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada kelebihan atau kekurangan? Ya, apa kelebihannya, Friska? Boleh disampaikan? Bisa memahami kontinuitas dan debit. Oh, gitu. Menjadi lebih paham ya tentang debit dan kontinuitas ya. Ya. Oke, itu saja. Nah, sekarang karena kalian sudah belajar tentang materi debit dan kontinuitas, silahkan kalian kerjakan post-testnya. Kita akan melihat apakah kalian bisa mengerjakan post-test mendapatkan hasil lebih baik. Silahkan kerjakan post-testnya ya. Di LMS lagi. Silahkan kalian buka LMS-nya. Lalu kerjakan soal yang post-test. Kalau tadi pre-test, sekarang kita kerjakan yang post-test. Silahkan. Bapak beri waktu 5 menit. Silahkan dibuka. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, sambil Bapak lihat siapa-siapa yang sudah mengerjakan ya untuk post-test. Oke, sudah ada 9 orang yang mengerjakan post-test. Kita lihat hasilnya, apakah kalian sudah bisa lebih baik? Iya. Oke, hasilnya sudah bagus ya, nilainya sudah bagus, nilainya tinggi-tinggi dari pretest, lebih tinggi dari pretest. Tapi ada yang sama, ya nanti kita akan lihat di mana letak kelemahan atau kekurangan kalian. Ada yang masih kurang, tetapi sudah banyak juga yang nilainya sudah lebih dari KKM. Oke, sudah ya. Semuanya sudah mengerjakan post-test ya? Ada 9 orang ini? Ya, Pak. Oke. Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi nanti untuk pembelajaran kita selanjutnya itu tentang prinsip Bernoulli ya. Nanti pertemuan pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang prinsip Bernoulli. Dan untuk tugas kalian, PR kalian di rumah ada proyek untuk membuat roket air. Nah, roket air itu adalah salah satu prinsip kontinuitas ada di dalam roket air. Nah, dari situlah kita akan belajar tentang prinsip kontinuitas dari roket air. Jadi, tugas kalian di rumah membuat roket air dari botol air mineral bekas. Ya, nanti silahkan kalian buat petunjuknya ada di internet, silahkan kalian cari. Setelah selesai nanti kita akan lihat, kita akan uji coba melihat prinsip debit dan kontinuitas melalui roket air. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua dan kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk perhatian kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Seruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Sampai jumpa. Terima kasih.